Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan bulanan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kali ini saya akan bacakan ramalan bulanan di bulan Mei tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Gemini. Seperti apa ramalan zodiak Gemini di bulan Mei tahun 2020 ini? Kita awali dari pembahasan yang sangat lengkap dari asmara, keuangan, general, emosi, keuangan, karir, sosial, dan sebagainya. Oke, sesuai request saya bacakan dari hubungan asmara terlebih dahulu. Oke. Di dalam hubungan asmara Gemini ada kartu Six of Cup, ada kartu Two of Cup, ada kartu Knight of Sword, dan kemudian ada kartu The Hanged Man, dan terakhir ada kartu Six of Sword. Di sini hubungan asmara seorang Gemini sepertinya Gemini masih seperti kekanak-kanakan ya. Terkadang Gemini ini manja, terkadang cuek, terkadang memaafkan kesalahan pasangan, terkadang dia melakukan kesalahan tapi tidak mau meminta maaf. Terkadang Gemini juga menyadari bahwa hubungan ini harus segera punya komitmen yang jelas seperti apa muara akhirnya di dalam hubungan asmara ini nanti. Nah, di sini sifat kekanak-kanakan Gemini ini sepertinya di awal bulan Mei tahun 2020 itu sangat dominan sekali. Jadi buat kamu yang punya pasangan Gemini, saya sarankan di seminggu awal bulan Mei tahun 2020 kamu harus lebih bersabar menghadapi sifat seorang Gemini yang terkadang sering memancing emosi kamu, sering membuat jengkel kamu, sering membuat marah kamu. Itu semua harus kamu hadapi dengan sabar. Nah, di satu sisi kenapa Gemini bertingkah seperti anak-anak? Karena Gemini ingin menikmati kehidupan. Kenapa Gemini ingin menikmati kehidupan? Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini, sepertinya ada rasa jenuh, ada rasa kebosanan yang dimana Gemini tidak bisa mengatasi hal itu, sehingga secara psikologis Gemini perlu yang namanya perhatian lebih daripada pasangan Gemini itu sendiri. Nah, di situ ada kartu Two of Cup yang dimana di sini kalau bisa saya katakan ketika Gemini sedang menghadapi masalah, komparasinya dengan kartu Knight of Swords, ketika Gemini sedang menghadapi masalah, sekuat apapun, setegar apapun, semampu apapun Gemini menyelesaikan permasalahannya itu sendiri, Gemini tetap saja butuh yang namanya penyemangat, butuh yang namanya pendengar yang baik ketika Gemini dalam keadaan kalut, dalam keadaan down, ketika tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendirian. Apalagi beberapa hari terakhir di bulan April yang lalu, Gemini ini sangat bagus sekali ketika memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain. Tetapi ketika dalam permasalahannya sendiri, Gemini tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan diri sendiri. Maka dari itu Gemini perlu yang namanya support dari pasangan. Jangan biarkan Gemini berjuang sendirian. Gemini ini orangnya mudah stres. Kalau Gemini stres, maka hubungan asmara pasti akan dalam kondisi yang kacau. Sehingga seperti dalam kondisi kaki di kepala, kepala di kaki, alias terbalik begitu loh. Jadi seakan-akan hubungan ini hanya seorang saja yang berjuang. Kemudian di situ komparasinya ada kartu Six of Swords. Ya, Gemini merasa capek dengan segala sesuatu yang dihadapi di bulan April yang lalu. Capeknya bukan hanya soal fisik saja, tetapi juga secara psikologis Gemini capek. Karena apa? Banyak persoalan yang menjadi tanggung jawab seorang Gemini. Meskipun Gemini terlalu menyepelekan masalah itu, tetapi bukan tidak mungkin Gemini juga membutuhkan pasangan untuk bisa mengatasi segala bentuk permasalahan yang mungkin akan dihadapi Gemini di bulan Mei tahun 2020 ini. Maka dari itu di minggu kedua yang dibutuhkan Gemini adalah penyemangat, support untuk bisa mengendalikan keadaan supaya Gemini tidak terlalu down di dalam permasalahan. Karena yang saya bahas tadi, mau sekuat apapun kamu, setegar apapun kamu, Gemini tetap yang namanya butuh pasangan yang bisa memberikan support, semangat, dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian memasuki minggu ketiga, Gemini harus bisa kontrol emosi. Kontrol emosi di dalam hubungan asmara. Kenapa saya katakan harus kontrol emosi di dalam hubungan asmara? Karena kalau Gemini tidak bisa mengkontrol emosi dalam hubungan asmara, maka akan timbul yang namanya kekacauan di dalam kehidupan kamu. Padahal yang Gemini inginkan adalah bagaimana bisa menciptakan suasana yang harmonis di dalam kehidupan asmara kamu. Sehingga hal ini harus bisa dikontrol secara emosional. Meskipun ketika mengontrol emosi kamu agak merasa tersakiti, tapi itu tidak masalah.
merasa tersakiti karena mengkontrol emosi itu sendirian tidak masalah, yang penting hubungan kamu sedang dalam kondisi yang harmonis. Nah, ketika Gemini merasa tersakiti ketika mengkontrol emosi atau menahan emosi, yang dibutuhkan adalah penyeimbang. Bukan malah ketika Gemini emosi, pasangannya juga ikutan emosi. Kalau pasangannya ikutan emosi, maka yang ada malah Gemini merasa pusing, dan pasangannya Gemini juga merasa pusing sendiri. Maka dari itu perlu yang namanya keseimbangan. Ketika Gemini emosi, pasangannya menenangkan. Ketika pasangannya emosi, Gemini menenangkan. Nah, seperti itu yang harusnya dilakukan di dalam kehidupan asmara kamu, sehingga terjauh dari yang namanya permasalahan. Nah, ini terutama fokusnya di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Mei tahun 2020 ini. Nah, kemudian yang jomblo piye bro? Yang jomblo bagaimana? Yang dibacakan ya udah punya pasangan terus lah, yang jomblo gimana? Oke, yang jomblo ini ya, buat kamu yang jomblo, di situ kamu harus sabar melihat kebahagiaan dia dengan orang lain. Kenapa saya katakan di bulan Mei ini kamu harus sabar merelakan dia dengan orang lain? Karena di sini bisa saya katakan Tuhan itu tahu yang terbaik buat kamu. Ketika dia bahagia dengan orang lain dan kamu harus berjuang sendiri mencari pasangan, Tuhan itu tahu dia bukan yang terbaik buat kamu. Maka dari itu kamu tidak perlu merasa cemas, tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa ragu, karena Tuhan telah mempersiapkan pasangan yang akan membuat kamu bahagia di bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi bisa saya katakan buat kamu yang jomblo sepertinya akan menemui pasangan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Semoga hal ini bisa terwujud. Jika terwujud kan setidaknya ada yang bangunin sahur, ada yang nemenin ngabuburit, begitu ya kan? Oke, semangat terus buat kamu yang Gemini jomblo. Oke, saat ini saya akan lanjutkan ke hubungan general ya. General itu secara keseluruhan ya. Secara general di sini Gemini di awal-awal bulan Mei tahun 2020 sepertinya berjalan dengan cukup lancar sekali, berjalan dengan cukup baik, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan cukup baik, karena ada kartu The Sun yang Gemini bisa menjadi the bright side, bisa menjadi cahaya di tengah permasalahan-permasalahan yang muncul di awal bulan Mei tahun 2020. Jadi permasalahan yang muncul di minggu pertama bulan Mei tahun 2020 bisa Gemini selesaikan dengan cukup baik. Memasuki minggu kedua sepertinya ada beberapa masalah yang muncul akibat lingkungan sekitar kamu. Tetapi hal ini sepertinya memaksa kamu untuk bisa berlaku tegas, untuk bisa memutuskan supaya kamu tidak terjebak di dalam permasalahan yang lebih parah lagi. Jadi di minggu kedua bulan Mei tahun 2020 saya sarankan kamu meningkatkan kewaspadaan kamu dan harus tegas ketika ada sesuatu yang sepertinya menyimpang daripada apa yang kamu yakini. Memasuki minggu ketiga bulan Mei, kondisi keuangan masih cukup membaik, masih cukup bagus dan tidak ada permasalahan yang cukup berarti di minggu ketiga. Akan tetapi kamu perlu yang namanya kebebasan. Artinya di minggu ketiga atau di minggu terakhir bulan Mei tahun 2020 kamu perlu yang namanya kebebasan dan kamu tidak suka dikekang. Kamu biarkan Gemini menentukan langkahnya sendiri. Gemini mau melangkah kemana, silahkan. Gemini harus perlu yang namanya kebebasan supaya apa? Supaya bisa menghindari yang namanya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di bulan April tahun 2020 ini. Jadi ketika Gemini diberikan kebebasan, Gemini akan terhindar dari kesalahan, kecerobohan dan beberapa hal yang menyimpang daripada kehidupan Gemini. Sehingga di bulan Mei minggu keempat ada keajaiban-keajaiban yang sepertinya akan didapatkan oleh Gemini, meskipun tingkatan kewaspadaan Gemini di bulan Mei minggu terakhir harus ditingkatkan lagi karena akan ada banyak persoalan yang sepertinya akan memaksa kamu berpikir lebih. Akan tetapi persoalan ini bisa diselesaikan Gemini walaupun waktunya sangat last minute atau sangat-sangat mepet. Oke? Secara general sudah saya bacakan, kemudian selanjutnya saya bacakan untuk masalah keuangan. Oke? Untuk masalah keuangan seperti yang saya katakan tadi di awal-awal bulan Mei, sepertinya tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan karena di sini ada kartu air, The Star dan Pack of Cup, yang artinya air itu adalah menumbuhkan kehidupan. Artinya di minggu pertama di bulan Mei tahun 2020 kondisi rezeki Gemini cukup bisa dikatakan cukup lancar seperti air yang mengalir.
Kemudian memasuki minggu kedua, hati-hati karena jika kamu tidak berhati-hati dengan kondisi keuangan kamu, sepertinya kamu akan menampakkan berbagai persoalan yang cukup serius di dalam hubungan keuangan kamu. Maka dari itu harus perlu yang namanya skala prioritas tadi. Jadi ketika memasuki bulan Mei, kamu harus punya skala prioritas. Karena kalau kamu nggak punya skala prioritas, maka ekonomi kamu, finansial kamu akan runtuh seperti ini. Nah, memasuki minggu ketiga, kamu sudah mulai perlahan-lahan menyadari adanya kesalahan, sehingga kamu bisa lebih mawas diri lagi, tetapi masih tetap dilingkupi oleh rasa pusing akibat kondisi finansial kamu yang cukup fluktuasinya menurun di minggu kedua. Jadi minggu ketiga sepertinya kamu masih terlalu berpikir berlebihan di dalam kondisi finansial kamu. Memasuki minggu keempat, ada kartu The World dan ada kartu Back of Wands. Meskipun kondisinya menurun di minggu keempat, sepertinya kamu agak sedikit cuek dan agak sedikit bodoh amat. Karena apa? Karena sepertinya kamu lebih ingin menghindari yang namanya kekacauan yang skalanya lebih besar lagi. Jadi seakan-akan kamu cuek dengan keadaan yang seperti itu dan lebih memilih menikmati permasalahan kondisi keuangan kamu di minggu terakhir bulan Mei tahun 2020 ini. Akan tetapi jika itu semua tidak segera kamu antisipasi, maka kondisi ekonomi kamu di akhir bulan Mei ya akan timbul yang namanya kegersangan. Kenapa saya katakan timbul yang namanya kegersangan? Karena di dalam kondisi finansial kamu di minggu ketiga dan minggu keempat sepertinya kamu akan sedikit merasa kekurangan di dalam kondisi keuangan. Tetapi yang harus kamu hindari adalah jika masalah ini terus kamu biarkan sampai bulan kelahiran kamu. Jadi jangan sampai masalah ini terjadi sampai bulan kelahiran kamu. Karena kalau masalah ini terus terjadi sampai dengan bulan kelahiran kamu, maka bukan tidak mungkin skalanya akan meluas lagi dan kamu akan jauh dari yang namanya kebahagiaan di akhir Mei tahun 2020. Jadi untuk mencapai ke sini sepertinya ada hambatan yang cukup serius. Jadi untuk meraih kebahagiaan sepertinya agak sedikit terhambat. Maka dari itu usahakan masalah keuangan bisa diselesaikan sebelum bulan kelahiran kamu, karena hal itu sangat penting untuk menghindari kamu memasuki bulan kelahiran dengan penuh pikiran yang berlebihan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Ini adalah ramalan secara asmara, secara general, secara keuangan, dan secara keseluruhan. Ini adalah gambaran referensi kamu di bulan Mei tahun 2020. Ada baiknya silahkan dijadikan referensi. Jika ada yang negatif, silahkan dijadikan suatu kehati-hatian di dalam melangkah. Sekian, terima kasih dari saya. Saya mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dalam pembacaan ini. Dan jangan lupa buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, untuk di subscribe channel Zodiak Harian dan aktifkan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan ramalan-ramalan terbaru dari Zodiak Harian. Oke? Ini adalah ramalan Gemini di bulan Mei tahun 2020. Sekali lagi ini bersifat universal, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang tahun lahir berapapun dan tanggal lahir berapapun, jadi tidak terlalu terpetak-petak. Masalah resonate tidak resonate-nya semua tergantung kepada moon and rising kamu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Yang mau request silahkan tulis di komentar juga, atau yang mau konsultasi pribadi silahkan hubungi Facebook fanpage Zodiak Harian atau DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.